Halo semuanya, kita belajar sekarang. Kita akan membahas tentang peran manusia dalam sejarah. Definisi sejarah. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Nah, manusia dan sejarah ini ada di KD kita yang pertama, tentang menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Apa aja sih yang bakal kita pelajari? Yuk kita mulai dengan apa sih yang kalian tahu tentang sejarah. Bukan sebuah kata yang asing, bahkan kita sudah mempelajari materi ini mungkin sejak SD, SMP. Terkadang kita juga mendengar kata ini di mana-mana. Nah, sekarang kita pelajari dari mana sih asal-usul kata sejarah. Ternyata kata sejarah yang terkenal di Indonesia ini itu kalau kita lihat dari asal katanya, kita meniru dari bahasa Arab atau menyerap dari bahasa Arab, yaitu syajaratun. Dan ada juga beberapa negara di dunia yang menggunakan kata-kata lainnya selain sejarah. Kita sebut saja seperti misalnya di Inggris menyebutnya sebagai history. Kemudian di Jerman mereka menyebutnya sebagai Geschichte. Di Belanda Geschiedenis, Melayu menyebutnya sebagai sejarah, dan Indonesia menyebutnya sebagai sejarah. Nah, itu tadi adalah asal katanya dulu atau etimologinya. Lalu selanjutnya kita akan bahas apa sih definisinya. Nah, secara umum sejarah itu bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lampau dan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, gimana ya? Ini kan terjadi di masa lampau, terus bisa dibuktikan. Terus buktinya itu berupa apa? Buktinya bisa bermacam-macam, bisa berupa artefak atau tulisan-tulisan prasasti, mungkin kitab kuno, atau misalnya dalam bentuk fosil, tulang belulang dan lain-lain. Nah, untuk penerjemahkan bukti sejarah itu kita juga perlu dibantu dengan ilmu lainnya. Kita bisa minta bantuan dari arkeologi, antropologi, sosiologi, geografi, mungkin juga kimia dan seterusnya. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita itu nggak boleh yang namanya percaya dengan hoax. Kenapa? Karena sejarah selalu mengajarkan kita untuk membuktikan. Jadi kalau ada sebuah pendapat, ada sebuah berita, jangan langsung percaya, tapi cari tahu dulu bukti yang ada di belakangnya. Kalau itu benar baru boleh percaya, kalau itu salah berarti kita nggak boleh kena hoax. Lalu seperti apa ya peran manusia dalam sejarah? Ternyata manusia ini punya peran yang penting dalam sejarah, karena manusia adalah penggerak sejarah. Kok bisa ya manusia menggerakkan sejarah? Manusia bisa menggerakkan sejarah karena manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, yaitu kita diberikan akal dan juga kita diberikan kesadaran. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia, kita bisa menjadi sumber sejarah, penutur sejarah, penulis sejarah, atau juga sebagai pelaku sejarah. Tapi semua itu akan berkaitan dengan lingkungan. Jadi di mana kita lahir, di mana kita tinggal, itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita memperoleh kesadaran. Oke, supaya kalian lebih paham, saya gambarkan seperti gambar berikut ini ya. Bumi ini sangat luas, tapi coba kalian bayangkan kalau misalnya semuanya adalah hewan atau tumbuhan. Mau ada peristiwa besar apapun, entah itu bencana alam, entah itu ada perubahan iklim dan seterusnya, itu tidak akan tercatat dan tidak bisa menjadi sejarah. Kenapa? Karena tidak ada manusia di dalamnya. Tapi kalau ada manusia di dalamnya, manusia ini memiliki akal, manusia memiliki kesadaran. Ketika ada suatu peristiwa besar terjadi, manusia punya kemampuan untuk mencatat peristiwa itu, untuk mengenang peristiwa itu, atau disampaikan secara lisan secara turun-temurun. Nah, itulah nanti yang menjadi sebuah sejarah. Nah, disinilah peran manusia penting dalam sebuah sejarah itu sendiri. Manusia bisa menjadi penutur sejarah, penulis sejarah, sumber sejarah, pelaku sejarah. Mungkin awalnya caranya sederhana, tapi saat ini cara manusia untuk menyampaikan sejarah itu bisa semakin kompleks. Nah, ini saya kasih contoh tokoh-tokoh pelaku sejarah.
Tidak harus tokoh besar, terkadang juga ada tokoh-tokoh di sekitar kita yang bisa merubah sejarah. Contoh di Kosayu kita mengenal ada sosok Pak David yang berhasil menciptakan RBK, RUK, dan juga RDK. Dan itu membawa perubahan besar terhadap SMA kita. Menulis sejarah, mungkin kalau dulu kita mengenal tulisan bentuknya prasasti, kitab-kitab kuno, terus ada juga tulisan-tulisan di koran, sekarang sudah ada di buku, bahkan di media sosial. Nah, itu juga ada contoh alumni Waing yang saat ini menjadi seorang penulis sejarah yang aktif yang bernama Christopher Reinhardt, dan dia sekarang sudah lulus dari Universitas Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah contoh sebagai manusia sebagai sumber sejarah. Di sini saya gambarkan sosok-sosok wanita yang berperan ketika penjajahan Jepang. Mereka dijadikan Jugun Ianfu dan bersejarah yang bisa menjelaskan tentang Jugun Ianfu itu sendiri, karena catatannya itu sangat sedikit. Nah, disitulah alasan kenapa saya mengatakan bahwa sejarah itu adalah sejarahnya manusia, karena manusia memiliki peran penting dalam sejarah. Untuk apa sih kita belajar sejarah? Dengan belajar sejarah, kita tuh bisa belajar dari masa lalu untuk memperprediksi dan juga memperbaiki masa depan kita dan juga seluruh umat manusia. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang manusia dalam konsep ruang dan waktu. Kalian harus tahu bahwa unsur sejarah itu ada 3, yaitu manusia, ruang, dan waktu. 3 unsur ini yang akan membedakan sejarah dengan ilmu lainnya, yang akan membedakan sejarah dengan geografi, membedakan sejarah dengan sosiologi, antropologi. Itu adalah unsurnya, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Sehingga ketiga unsur ini tidak boleh dipisahkan. Kita tadi sudah membahas tentang manusia, sekarang kita masuk ke ruang. Ruang itu adalah space atau tempat di mana peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, tempat peristiwa sejarah itu terjadi kita bagi dalam sejarah lokal, daerah, nasional, kawasan, dan dunia. Artinya, kalau sejarah itu bersifat lokal, maka tempatnya terjadi di lokal tertentu saja atau wilayah yang sempit, dan pengaruhnya juga hanya di wilayah itu. Nah, semakin wilayahnya semakin luas atau pengaruhnya semakin luas, maka tempatnya atau ruangnya juga semakin luas. Nah, di sini tugas kamu adalah mencari contoh selain yang saya contohkan tentang sejarah yang terjadi di ruang tertentu. Selanjutnya adalah waktu. Nah, dalam sejarah waktu ini dikenal 3, yaitu ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang dipelajari dalam sejarah itu yang berkaitan dengan masa lalu. Nah, kalau kita mengkaji sejarah, kita akan melihat bahwa kalau dikaji dari masa lalu ke masa kini, itu terjadi beberapa perubahan, ada yang namanya perkembangan dari sebuah peristiwa atau benda atau hal-hal lainnya yang terjadi di masyarakat. Nah, kita akan mempelajari seperti apa perubahan waktu dalam sejarah. Oke, yang pertama adalah pengulangan. Terkadang kita itu dalam mengamati waktu ya, dalam periode yang cukup panjang, ada beberapa peristiwa yang sebenarnya itu hanya polanya itu sama, hanya pengulangan saja. Jadi pengulangan ini adalah fenomena yang terjadi di masa lalu dan berulang di masa kini. Contohnya di Indonesia kita dulu mengenal adanya kongsi dagang, ada VOC, EIC, dan seterusnya. Apakah sekarang kongsi dagang itu hilang? Tidak, mereka hanya berubah. Mereka mengalami pengulangan. Sekarang namanya jadi Danone, terus juga ada Nestle dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat ada sebuah pola, ada sebuah pengulangan di sana. Selanjutnya yaitu perubahan, yaitu praktik yang baru dan berbeda dengan sebelumnya. Contohnya misalnya bangsa Dravida yang berpindah dari Sungai Gangga menuju ke Sungai Indus. Atau misalnya saat ini pembelajaran berubah menjadi yang awalnya konvensional menjadi sekarang era modern dengan adanya pembelajaran daring. Ini pun perubahannya juga karena ada keterpaksaan ya, karena adanya virus corona. Atau misalnya perubahan dalam dunia fashion, gaya rambut dan sebagainya. Selanjutnya ada yang disebut dengan perkembangan. Perkembangan itu adalah perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berdasarkan sifatnya, perubahan ini bisa direncanakan atau juga tidak direncanakan, dan cakupannya bisa dalam bentuk besar dan juga kecil. Nah, contohnya misalnya perkembangan dari masa berburu meramu menjadi bercocok tanam. Atau misalnya dari handphone yang dulu masih ada antenanya, sekarang sudah layar datar, sudah
dulu yang masih edge, sekarang sudah 4G, 5G, mungkin suatu saat akan menjadi 10G. Kita nggak tahu perubahannya akan seperti apa atau perkembangannya akan menjadi seperti apa. Atau kesinambungan, yaitu kondisi yang diwariskan karena dianggap baik. Contohnya ini misalnya undang-undang yang ada di Indonesia. Kalau kalian mati, sebenarnya poin-poinnya atau butir-butirnya itu masih ada hubungannya dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang dulu menjajah Indonesia. Dan hal ini juga biasanya tradisi yang ada di masyarakat itu juga masih ada yang unsur kesinambungan. Nah, terkadang peristiwa sejarah itu tidak hanya satu unsur ya. Jadi kayak kesinambungannya iya, perubahan juga iya. Itu terkadang ada peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan di KD ini saya ada 3 tugas, silahkan dikerjakan di LKPD kalian masing-masing. Kalau memang nanti tidak bisa di print, silahkan ditulis tangan dan taruh di buku catatan. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.